Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan materi tentang saham dan penilaian saham. Oke, kami beranggotakan Ahmad Andika, Novi Karimatusani, dan Jasmine Lauza Ajzakais. Nah, saham ini merupakan surat berharga yang diterbitkan emiten yang menyatakan bahwa pemilik saham mempunyai hak kepemilikan atas aset-aset perusahaan. Imbalan yang bisa diterima investor saham itu ada 3, yaitu hak kepemilikan atau control of the firm, dan yang kedua dividen, dan yang terakhir capital gain. Nah, untuk hak-hak investor saham, yang pertama itu ada hak istimewa tang yang dimiliki investor saham, yaitu yang pertama hak kepemilikan control of the firm. Nah, hak ini tuh tercermin dalam voting right yang dimiliki investor. Makin besar kepemilikan, maka akan makin besar hak pemegang saham untuk mengontrol perusahaan. Dan yang kedua itu ada preemptive right, hak investor saham untuk didahulukan dalam pembelian saham baru yang diterbitkan oleh perusahaan. Nah, tujuannya untuk melindungi hak kontrol investor, dan yang kedua untuk menghindari dilution of value. Nah, selanjutnya ada saham preferen. Saham preferen ini merupakan jenis saham yang memiliki karakteristik campuran antara saham dan obligasi. Pemegang saham preferen biasanya memiliki hak istimewa atau prioritas dalam menerima dividen dan aset perusahaan jika terjadi likuidasi. Dan dividen pada saham preferen biasanya bersifat tetap, mirip seperti bunga pada obligasi, dan dibayarkan sebelum dividen untuk pemegang saham biasa. Namun, pemegang saham preferen umumnya tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan perusahaan. Selanjutnya yaitu perbedaan saham preferen dan saham biasa. Yang pertama yaitu hak suara. Saham biasa bisa memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham yang digunakan untuk memilih dewan direksi dan keputusan penting lainnya. Setiap lembar saham biasanya mewakili satu suara. Saham preferen tidak memiliki hak suara, meskipun dalam beberapa kasus, hak suara bisa diberikan dalam situasi tertentu. Fokus utama pemegang saham preferen adalah keuntungan tetap berupa dividen. Yang kedua yaitu prioritas dividen. Dividen untuk saham biasa tidak memiliki prioritas dan baru dibayarkan setelah dividen saham preferen. Selain itu, jumlah dividen tidak tetap dan bergantung pada laba bersih perusahaan. Pemegang saham preferen memiliki prioritas dalam pembayaran dividen dengan jumlah tetap. Dividen ini dibayarkan terlebih dahulu sebelum dividen untuk saham biasa. Dan yang ketiga yaitu pembagian aset dalam likuidasi. Jika perusahaan bangkrut atau dilikuidasi, pemegang saham biasa adalah pihak terakhir yang mendapatkan bagian dari aset perusahaan setelah pemegang saham preferen, obligasi, dan kreditur lainnya. Ini berarti risiko kehilangan modal bagi pemegang saham biasa lebih tinggi. Pemegang saham preferen memiliki hak lebih tinggi dibandingkan pemegang saham biasa dalam pembagian aset saat terjadi likuidasi, meskipun tetap berada di bawah kreditur dan pemegang saham obligasi. Selanjutnya ada dasar penilaian saham. Yang pertama, kita dapat menilai saham menggunakan analisis fundamental. Analisis fundamental adalah pendekatan yang menilai nilai intrinsik saham dengan menganalisis kondisi keuangan perusahaan, prospek bisnis, dan faktor ekonomi makro yang bertujuan untuk menentukan apakah harga saham saat ini mencerminkan nilai wajar perusahaan. Yang kedua, kita juga bisa menggunakan analisis teknikal. Analisis teknikal adalah pendekatan yang mempelajari pergerakan harga saham dan volume perdagangan di masa lalu untuk memprediksi arah harga saham di masa depan, yang bertujuan untuk menentukan waktu terbaik untuk beli atau jual saham, bukan melalui menilai nilai intrinsiknya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis fundamental. Yang pertama, kita dapat menganalisis fundamental menggunakan DCF atau discounted cash flow, yaitu menilai saham berdasarkan nilai sekarang dari arus kas bebas atau free cash flow yang dihasilkan perusahaan di masa depan yang didiskontokan menggunakan WACC atau biaya modal tertimbang. Di sini ada tahap-tahapan dari analisis discounted cash flow. Yang pertama, kita akan melakukan forecast the free cash flow atau forecasting free cash flow,
Yang kedua, kita akan melakukan perhitungan WACC atau Weighted Average Cost of Capital. Yang selanjutnya kita akan menghitung terminal value. Dan yang keempat, kita akan mendiskontokan free cash flow-nya dan terminal value-nya. Dan yang terakhir, kita akan melakukan perhitungan implied share price-nya. Nah, yang selanjutnya kita di sini bisa menilai saham dengan membandingkan rasio-rasio valuasi perusahaan terhadap perusahaan sejenis atau rata-rata industri seperti PER dan PBV. Nah, di sini ada rumus PER atau PE ratio, yaitu price per share dibagi dengan earning per share. Dan di sini juga ada rumus dari price to book value atau PBV-nya adalah market price per share dibagi dengan BVPS atau book value per share. Ini daftar pustaka yang kita gunakan. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.